Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu bagi kami, Pak, sampai pada saat detik ini kami ada oleh karena kemurahan dan kasih-Mu bagi kami. Pada saat ini kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu, berfirmanlah bagi kami sehingga melalui kebenaran-Mu kami dikuatkan dan kami mendapatkan berkat ilahi yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai nats firman Tuhan bertepatan pada hari ini terambil di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Berhubung karena ayat di pasal ini sangat panjang, maka saya membaca ayat 7 saja. Saya akan membacakannya, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia sering sekali melihat fisik. Manusia melihat wujud nyata atau fisik daripada kehidupan seseorang. Tetapi kadangkala hati itu diabaikan. Bahkan ini sering sekali terjadi kalau misalnya dalam dunia kerja, ya kalau misalnya seseorang manajer misalnya atau HRD-nya merekrut karyawan, ya sering sekali yang dilihat adalah fisiknya. Lalu kemudian juga bagaimana kemampuannya dalam hal kognitif atau intelektualnya atau kemampuan berpikirnya. Kadang-kadang hati diabaikan. Tetapi firman Tuhan pada kesempatan hari ini menarik. Karena katanya, kata kebenaran Alkitab menyampaikan pada kita bahwa ternyata bukan fisik yang dilihat oleh Allah seperti yang dilihat oleh manusia pada umumnya. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Jadi saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya adalah Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita menjaga hati. Seperti di firman Tuhan ini konteksnya adalah di mana pada saat itu tiba saatnya Tuhan menggantikan Raja Saul, ya, Raja Israel pada masa itu, di mana Saul sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Akhirnya Samuel disuruh oleh Tuhan untuk mengurapi salah seorang daripada anak Isai. Lalu Isai ini ya mencoba untuk membawa anaknya, lalu kemudian anak-anaknya yang dibawa itu adalah yang parasnya elok, tinggi perawakannya, bagus perawakannya, ya tinggi badannya. Lalu kemudian Samuel melihat bahwa itu semua tidak dipilih oleh Allah. Lalu kemudian Samuel bertanya kepada Isai, apakah masih ada anakmu? Karena anakmu yang kau perlihatkan ini semuanya tidak dipilih oleh Allah. Nah, bagi Isai, ya bagaimana mungkin anaknya Daud ini dipilih oleh Tuhan? Karena Daud ini merupakan latar belakangnya itu sebagai gembala kambing domba. Nah, bagi Isai itu tidak bakalan mungkin ya seorang gembala domba dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang raja di negeri pilihan Tuhan, yaitu umat Israel. Lalu kemudian Samuel ketika melihat Daud ini, ketika Isai sudah memanggilnya dari kebun, dari mengembalakan kambing domba, akhirnya Samuel berkata kepada Daud bahwa, maksud saya kepada Isai, bahwa ternyata anaknya Daud inilah yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ternyata saudara-saudara, apa yang dilihat oleh mata manusia itu berbanding terbalik dengan apa yang dilihat oleh Allah. Allah melihat bahwa
Daud ini merupakan sosok yang memiliki hati yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat juga dari sejarah kehidupan daripada Raja Daud ini, ada begitu banyak hal-hal yang baik yang melekat dalam karakter Daud ini. Kalau kita melihat, Daud ini suka mengampuni, bahkan ketika Saul mengejar-ngejarnya, Daud memiliki berulang kali kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Bahkan juga kita melihat ketika misalnya orang-orang Israel sudah mengalah untuk mengalahkan Goliat, seorang Daud ini berani maju karena dia yakin bahwa Allah menyertainya. Jadi ternyata bahwa Daud ini memiliki iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, memiliki karakter yang baik, dan juga memiliki perilaku yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga kita, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus membersihkan hati kita. Kita harus memiliki hati yang baik. Kita harus memiliki karakter yang baik. Sehingga dengan demikian, maka Tuhan memakai kita untuk alat kerajaannya, menjadi para hamba-hambanya. Jadi apapun profesi, tugas, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita saat ini, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Setelah dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Tapi kalau di perkara-perkara kecil saja, kita tidak bisa setia, kita mengabaikannya, kita melakukannya dengan asal-asalan, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar di masa yang akan datang. Karena Tuhan melihat hati saya dan hati Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu, marilah kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Jadi kita jangan hanya memiliki hati yang egois, ya, yang memikirkan tentang diri kita saja, tetapi mari kita memiliki hati yang memikirkan orang lain. Dan ini demikian, walaupun kalau kita melihat dalam sejarah kehidupannya, memang dia pernah jatuh, tetapi dia bangkit kembali dan dia mau berubah dan dia mau mendekatkan diri pada Allah. Jadi oleh sebab itu, mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, agar kita senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pada kesempatan ini kami diingatkan agar kami memiliki hati yang baik, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan yang senantiasa mendekatkan diri pada Engkau dan melakukan hal-hal yang berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami. Haleluya. Amin.